Shalom guys, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Pavel 88 Channel. Tuhan Yesus memberkati dimanapun saudara berada saat ini yang sedang menyaksikan video ini. Kali ini saya akan memberikan kepada saudara rekaman kegiatan penginjilan saya kepada kedua anak muda yang sedang labil. Dan endingnya mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, walaupun apa yang saya berikan atau tayangkan tidak seutuhnya rekaman kegiatan penginjilan saya, cuman sebagian, tetapi semoga itu bisa menguat dan memberkati Bapak Ibu sekalian atau teman-teman dimanapun berada. Sebenarnya ada alasan lain kenapa saya menyiarkan video khusus rohani Kristen. Nanti di akhir video saudara akan tahu apa alasan saya. Oke, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Roma 3:3. Coba baca pasal dari sini. Berikut itu. Ini kapan dia, Pak ya? Manusia dibenarkan karena iman. Ya. Tetapi sekarang manusia dibenarkan oleh apa? Iman kepada siapa? Kepada Yesus. Tuhan Yesus. Bukan dibenarkan karena agama. Bukan dibenarkan karena berbuat baik, tapi beriman dibenarkan karena iman kepada Yesus. Terus baca. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Terus. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Kebenaran di dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Berarti kalau orang tidak percaya tidak bisa dibenarkan. Hanya orang yang percaya Yesus yang bisa dibenarkan oleh Allah. Terus baca. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dibenarkan dengan cuma-cuma. Ingat, dibenarkan dengan cuma-cuma karena apa? Penebusan oleh darah Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Yes. Yesus itu jalan perdamaian karena iman. Tidak ada yang lain selain Yesus. Tidak ada agama. Tidak ada. Hanya Yesus. Terus. Dalam darahnya. Dan hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Terus. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Diulang-ulang, yang dibenarkan oleh Allah siapa? Orang yang percaya Yesus, bukan orang yang beragama Kristen. Walaupun sudah agama kita, tapi tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus, agama Kristenmu tidak laku. Kita dibenarkan bukan karena kita berbuat baik, tidak. Hanya karena darah Yesus. Dosamu yang merah seperti krimisi akan dibuktikan seperti salju. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Yesus. Semua dosa kita dapat diampuni oleh Yesus. Kita tidak bisa mengampuni diri sendiri. Pertanyaan saya, kalian mau berdoa dengan saya? Sungguh-sungguh? Kita berdoa ya. Tahan saja. Ikuti doa saya dengan sungguh-sungguh ya. Ikuti dengan tegas, jangan takut. Tuhan Yesus, saya sadar. Saya orang berdosa. Ampuni saya Tuhan. Ampuni segala dosa saya Tuhan. Saat ini saya buka hati saya, mengundang Engkau, masuklah
dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya terima Engkau, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah masuk dan tinggal dalam hidup saya, dalam hati saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Saya mau katakan, dosanya Fira sudah diampuni oleh Tuhan. Dosanya Fandi sudah diampuni oleh Tuhan. Bisa merasakan sesuatu dalam hati. Bisa merasakan getaran dalam hati. Sukacita. Bisa. Percaya. Yesus sudah ada di dalam hati. Kalau saya tanya sekarang, di mana Yesus berada? Dalam berjamaah. Semua dosanya Feren, semua dosanya Fandi telah selesai oleh Yesus. Bukan karena Fandi baik, bukan karena Feren baik, tidak. Karena Tuhan Yesus yang baik dan mengasihi saya. Kalau saya tanya lagi hari ini, Fandi yakin masuk surga? Kenapa yakin? Karena saya percaya Yesus. Amin. Feren yakin masuk surga? Kenapa yakin? Amin. Itu firman Allah, bukan kata-kata pendeta. Firman Allah katakan, barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa. Bahkan 1 Yohanes mengatakan, ketahuilah, barang siapa yang memiliki anak atau memiliki Yesus, dia memiliki hidup yang kekal. Lanjut satu ayat lagi. Coba buka Roma 8 ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2. Fandi baca. Jangan beda. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu memerdekakan kamu dalam Kristus dari Tuhan dari hukum dosa dan hukum maut. Yes. Saya baca dengan tegas. Demikianlah sekarang. Kapan? Kapan? Sekarang. Demikianlah sekarang. Bukan nanti, bukan besok. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Berarti orang yang sudah ada dalam Kristus tidak akan lagi dihukum oleh Allah. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari mana? Hukum dosa dan hukum maut. Dosa bawa orang kepada kebinasaan. Dosa bawa orang kepada maut, tetapi Yesus membebaskan kita. Sehingga apa? Kita tidak lagi binasa di dalam kekekalan, tetapi memperoleh hidup yang kekal di dalam surga. Puji Tuhan. Ya, doakan ya supaya kedua pemuda-pemudi ini tetap kuat dalam Tuhan Yesus. Ya. Alasan pertama kenapa saya memposting ya, video khusus rohani ini, karena saya tidak tahu 2 video terakhir yang saya posting itu rupa-rupanya kurang disetujui oleh YouTube, sehingga saya dapat notifikasi katanya video tersebut mengandung unsur kebencian terhadap kelompok dan pihak tertentu. Padahal itu sama sekali tidak punya unsur kebencian. Itu hanya menjelaskan, ya, memberikan tanggapan ya kepada Kaf Channel yang pertama. Yang kedua, menjelaskan tentang Yesus Kristus itu adalah Tuhan, ya. Atas pertanyaan mereka yang mengatakan di mana Yesus mengatakan dia Tuhan, sembahlah dia. Itu saya tanggapi, tetapi rupanya 2 video ini kurang disetujui oleh YouTube. Entahlah, apakah memang ada kesalahan dalam kata-kata saya, padahal seperti biasa saya berkata-kata demikian di video-video yang lalu aman-aman saja. Bahkan video-video mereka yang judulnya sadis-sadis ya aman-aman saja saya lihat. Ya, atau mungkin karena saya disoroti karena kasus pelaporan oleh kelompok-kelompok itu kali ya. Sehingga sangat detail diperhatikan video-video saya. Ya, mudah-mudahan lah ya saya tidak mendapatkan teguran yang lebih sadis dari YouTube atau sampai channel saya ditutup ya. Saya berharap jangan seperti itu ya. Makanya kali ini saya memposting video khusus ya, rohani Kristen. Saya mau lihat apakah
masih mendapatkan peringatan atau tidak. Ya mudah-mudahan tidak ya. Lalu yang berikut, apakah saya berpikir untuk membuat channel baru lagi? Tapi kalau membuat channel baru lagi ribet ya. Sedangkan channel yang saat ini saja sekitar 8-9 bulan saya bangun dengan susah payah ya. Luar biasa. Tapi kalau sampai ini ditutup lalu buat yang baru lagi, aduh, capek juga. Maksudnya gimana ya, perjuangan yang sudah begitu lama lalu harus ditutup lagi. Ya berharaplah, saya berharap jangan sampai seperti itu, karena menurut berita yang saya baca itu, mereka mau supaya Pavel 88 channel itu ditutup gitu oleh kepolisian ya. Sadis juga ya cara mereka itu. Lalu yang kedua, saya posting video tadi supaya kita jangan hanya fokus memberitakan Injil kepada orang yang tidak beragama Kristen. Dan karena ternyata orang yang sudah beragama Kristen pun tidak paham bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Contoh 2 anak muda ini tadi. Sebenarnya mereka Kristen, tetapi mereka belum paham siapa Yesus. Ya, sehingga mereka labil karena banyaknya pelanggaran yang mereka perbuat. Sehingga ketika saya memberitakan tentang Yesus, mereka kuat, mereka sadar, ternyata saya ini berharga di mata Tuhan. Ternyata saya ini dikasihi Tuhan. Ternyata Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ya, bahkan banyak fenomena pemuda-pemuda Kristen meninggalkan agama Kristen. Sebenarnya mereka meninggalkan agama Kristen karena mereka tidak paham, tidak mengerti bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau mereka paham, mengerti Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mustahil ya mereka itu meninggalkan Kristus. Nah, karena itu jangan lupa keluarga Anda, anak-anak Anda yang bersama-sama dengan Anda, jangan sampai mereka terlepas dan tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampaikan Injil supaya nama Tuhan dipermuliakan dan mereka sungguh-sungguh hidup berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Yesus Kristus. Oke guys, terima kasih untuk support Anda kepada channel ini. Doa saya Tuhan Yesus memberkati, dan bagi yang belum subscribe channel ini supaya Anda juga mendapatkan video-video yang menarik dari Pavel 88 channel, dan bagikan agar banyak orang juga yang diberkati. Oke? Tuhan Yesus memberkati dan shalom.